Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ai Lestari dari kelas 10 ATKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarsipan dalam sistem geografis. Yuk simak videonya. Pengertian pengarsipan dalam sistem geografis merujuk pada proses penyimpanan, pengorganisasian, dan pemeliharaan data geografis atau informasi spasial. Ini termasuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyimpan data seperti peta, citra satelit, data vektor, atau informasi lain yang berkaitan dengan lokasi geografis. Pengarsipan dalam sistem geografis penting untuk mendukung analisis geospasial, perencanaan, pemodelan, dan pengambilan keputusan yang berbasis pada data lokasi. Tujuan pengarsipan. Tujuan pengarsipan dalam sistem geografis adalah 1. Meningkatkan aksesibilitas data, memudahkan akses ke data geografis, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi geografis yang diperlukan. 2. Pemeliharaan data yang baik, menjaga data geografis agar tetap akurat, mutakhir, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi yang diberikan adalah yang terbaik. 3. Mendukung analisis geospasial, menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan analisis, pemodelan, dan visualisasi data geografis untuk memahami fenomena yang terkait dengan lokasi. 4. Pemetaan dan visualisasi, membantu dalam pembuatan peta dan visualisasi yang jelas dan informatif untuk memudahkan pemahaman geografi suatu daerah. 5. Kolaborasi, memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi data geografis dan bekerja sama dalam proyek-proyek berbasis lokasi. 6. Efisiensi pengelolaan sumber daya, mendukung pengelolaan sumber daya alam, perencanaan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan kebijakan publik yang berbasis pada data geografis. 7. Pengambilan keputusan, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan informasi yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan. 8. Perencanaan dan pengembangan wilayah, memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan yang berkelanjutan. Fungsi pengarsipan. Fungsi pengarsipan dalam sistem geografis meliputi 1. Penyimpanan data, menyimpan data geografis seperti peta, citra satelit, koordinat geografis, dan atribut lainnya secara terstruktur. Pengorganisasian data, mengelompokkan data ke dalam kategori atau lapisan tematik yang memudahkan pencarian dan analisis. 3. Interaksi data, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang kohesif, memungkinkan lintas referensi antara data. 4. Pemeliharaan data, memastikan data tetap akurat, mutakhir, dan relevan dengan melakukan pembaruan berkala. 5. Indeksasi data, membuat indeks atau katalog untuk data geografis agar dapat ditemukan dengan mudah. 6. Manajemen metadat, menyimpan informasi tentang data seperti sumber, tanggal pembuatan, dan deskripsi yang membantu penggunaan memahami data tersebut. 7. Kualitas data, memastikan kualitas data dengan pemeriksaan kesalahan, validasi, dan pembenahan data yang diperlukan. 8. Transformasi data, mengkonversi data ke format yang sesuai untuk berbagai aplikasi seperti pemetaan atau analisis geospasial. 9. Aksesibilitas data, memudahkan pengguna untuk mengakses data geografis dengan cepat dan efisien. 10. Keamanan data, menjaga kerahasiaan dan integritas data geografis terutama ketika data sensitif terlibat. 11. Pemeliharaan arsip, membuat cadangan data geografis untuk menghindari kehilangan data yang berharga. 12. Pembagian data, memungkinkan berbagai departemen atau organisasi untuk berbagi data geografis dengan cara yang terkontrol. Kelebihan dan kekurangan pengarsipan dalam sistem geografis. Kelebihan pengarsipan dalam sistem geografis. 1. Akses cepat, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan mudah mengakses data geografis yang mereka butuhkan. 2. Pemeliharaan data, membantu menjaga data geografis tetap akurat dan terkini melalui pembaruan dan perbaikan berkala. Ketiga, pengorganisasian yang terstruktur. Data geografis diorganisasi dalam lapisan atau kategori yang logis, memudahkan pengelolaan.
Keempat, penghematan waktu dan sumber daya. Mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencari dan mengakses informasi geografis. Kelima, analisis spasial. Memungkinkan analisis kompleks seperti overlay peta, analisis jarak, dan pemodelan yang mendukung pengambilan keputusan. Keenam, kolaborasi yang efisien memungkinkan tim untuk bekerja bersama dan berbagi data geografis dengan mudah. Kekurangan pengarsipan dalam sistem geografis. 1. Kesalahan data. Jika data geografis awalnya tidak akurat, pengarsipan tidak akan secara otomatis mengatasi masalah tersebut. 2. Biaya. Pengarsipan dan pemeliharaan data geografis memerlukan investasi dalam infrastruktur, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. 3. Kerumitan. Pengaturan dan pemeliharaan sistem pengarsipan dapat menjadi rumit, terutama untuk organisasi besar dengan volume data yang besar. Keempat, ketergantungan pada teknologi. Sistem pengarsipan rentan terhadap masalah teknis, pemadaman sistem, atau kerusakan data. Kelima, keamanan data. Harus ada perhatian khusus pada keamanan data geografis, terutama jika informasi tersebut bersifat sensitif. Keenam, kurangnya integrasi. Dalam beberapa kasus, kesulitan terjadi dalam mengintegrasikan data geografis dari berbagai sumber. Di samping contoh pengarsipan atau penyimpanan dalam sistem geografis. Yang kelima, prosedur. 1. Penerimaan dan penyortiran surat. Saya menerima surat sebanyak 12 surat dan termasuk surat biasa, dikarenakan surat biasa bisa dibaca dan bukan surat rahasia. Kedua, pencatatan surat yang tertulis dan tercatat di dalam buku agenda tunggal. Di sana tertulis nomor 1 tanggal 2 Juni 2023 dengan no surat 003 garis miring GB garis miring 6 garis miring 2023 merupakan surat keluar dikirim dari perusahaan Pesona Properti kepada Insinyur Bagas Sanjaya. Perihalnya adalah surat tugas dan kode arsipnya JT1. Nah, kenapa kode arsipnya bisa menjadi JT1? Karena geografi surat tersebut berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang mana surat tersebut masuk pada tanggal 2 Juni 2023 dan merupakan surat pertama dari Jawa Timur. Ini adalah salah satu contoh kartu indeks dari surat tersebut. Ada judul surat, nomor surat, dan tanggal surat. Judul surat diisi berdasarkan nama perusahaan atau perserorangan yang menerima atau mengirim. Nomor surat diisi sesuai dengan nomor surat dan tanggal surat diisi berdasarkan tanggal mengirim atau menerima surat. Kode kartu indeks tersebut adalah SA. Nama SA diambil dari nama perusahaan atau perseorangan seperti dari Insinyur Bagas Sanjaya yang diambil dari huruf kedua kata Sanjaya yang berasal dari surat keluar. Perbandingan pengarsipan antara sistem geografis dan sistem abjad. Menurut saya, perbandingan pengarsipan dalam sistem abjad dan geografis lebih mudah dalam sistem abjad daripada sistem geografis, karena sistem abjad berdasarkan pengelolaannya yang tidak terkait dengan lokasi fisik, melainkan berdasarkan huruf awal dari nama atau judul perusahaan. Sedangkan sistem geografis berkaitan dengan sistem lokasi fisik, manajemen berbasis lokasi, atau penelitian geografis. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.